Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini aku mau cerita ke kalian tentang pengalaman aku tes SKB Praktik Kerja CPNS Kemenak 2018, khususnya guru. Dari mulai aku masuk ruangan tes sampai aku keluar dari ruangan tes. Jangan kemana-mana ya. Jadi teman-teman, jadwal aku tes SKB Praktik Kerja khususnya CPNS Kemenak ataupun SKB Micro Teaching ini ada di hari kedua. Ya, di hari pertama itu psikotes, di hari kedua ini ada wawancara dan SKB Praktik Kerja. Nah, di jadwal hari kedua ini jam pertama itu aku dapat giliran wawancara ya. Wawancara itu aku dapat giliran jam setengah 9 pagi. Terus aku dapat jadwal SKB Praktik Kerja itu jam 2. Iya, karena waktu itu aku lagi hamil. Jadi aku bisa wawancara lebih awal dong. Dan sebenarnya pun setelah aku selesai wawancara, itu aku bisa estafet langsung pergi ke ikut tes SKB Praktik Kerja ya, langsung gitu ya. Tapi karena ya namanya ibu hamil itu gampang capek, aku tetap mengikuti jadwal semula, yaitu jadwal aku ujian SKB Praktik Kerja CPNS Kemenak ini jam 2 siang. Jadi sebelum jam 2 itu aku sudah berada di depan ruangan tes dong. Karena aku ngambil jurusan guru bahasa Indonesia, ya kebetulan ruang tesnya itu ada dua, ruang A dan ruang B. Dan aku cek ternyata nama aku itu listnya masuk di dalam ruang A. Karena nama aku Rini itu diawali dengan huruf R, jadi ini kan listnya disesuaikan dengan abjad ya. Jadi aku bisa kira-kira sendiri kalau misalnya urutan R itu kayaknya dapatnya sekitar jam setengah 4-an. Tapi karena waktu itu aku lagi hamil besar, jadi aku nemuin panitia di dalam, aku minta tolong diduluin. Dan alhamdulillahnya itu dikabulkan sama panitia di dalam, tepatnya tim penilai ya, itu ada 2 orang. Dan tentunya aku juga minta izin dong ke peserta lain yang sudah antri di luar, dan ternyata alhamdulillah banget mereka mengizinkan. Oke, aku masuk ruangan dong sambil ngucapin salam ya, assalamualaikum kepada tim pengujinya. Dan tim pengujinya seperti aku bilang tadi itu ada 2 orang ya. Dan ternyata setelah aku cari tahu, tim penguji khusus SKB Praktik Kerja CPNS Kemenak ya, khususnya guru atau micro teaching ini adalah guru-guru ya, yang sesuai dengan bidang studi yang akan diuji, dan juga ada waka dan juga kepala madrasah. Nah, dari bocoran teman-teman yang udah SKB Praktik Kerja khususnya guru ini di pagi hari, aku tuh dapat bocoran dari mereka kalau kita itu micro teachingnya nggak lama-lama banget, yaitu sekitar 15-20 menit aja per orangnya. Cuman waktu itu aku nggak ngerti juga sih kenapa aku lama sampai 40 menit. Sampai-sampai suami aku yang nunggu di luar itu penasaran banget, kenapa sih kok lama banget di dalamnya? Nanti aku bakal cerita ke kalian ya. Oh iya, aku lupa ngasih tahu, pas awal aku masuk ruangan itu tadi aku salamin dulu tim pengujinya ya. Setelah aku mengucapkan salam itu sambil memperkenalkan diri tentang nama aku ya, supaya kita kelihatan lebih bersahabat. Jadi sebelum aku mulai tes praktik SKB ini ditanyain sama tim penilainya, apakah aku punya cerdik? Aku jawab enggak, aku nggak punya. Terus ditanya apakah pernah mengajar di sekolah? Aku bilang enggak, aku cuma pengajar bimbel ya. Jadi kalau teman-teman di sini punya cerdik, ini kalian bawa aja, kalian sudah pasti aman ya, di sini nilainya udah pasti 100. Dan kalau kalian pernah mengajar di sekolah, ini aku saranin kalian bawa surat keterangan bahwasanya kalian pernah mengajar di sekolah itu ya, atau SK honor ya, karena ini juga akan berpengaruh ke penilaian. Oke, setelah itu aku kasih RPP kepada tim penilai ini ya. Aku saranin banget ke kalian kasih RPP-nya itu yang kekinian ya, biar terkesan kita itu nggak ketinggalan zaman. Ya kalau kita melihat sekarang ini kan RPP yang lagi musim banget ini adalah RPP yang 1 lembar. Jadi kalau kalian mau tes di tahun yang sekarang ini, aku saranin cari RPP yang kekinian. Jadi seperti yang aku bilang ke kalian di konten aku sebelumnya tentang persiapan aku sebelum SKB ini, panitia tuh udah ngasih tahu di kelas yang nantinya kita akan praktik SKB itu sudah disediakan proyektor atau infocus. Jadi pada saat itu aku bawa laptop ya,
yang di dalamnya tentunya sudah ada PowerPoint yang aku mau ngajar ini. Tapi ternyata pas aku mau colokin laptop aku ke proyektornya itu nggak support teman-teman, butuh kabel tambahan lagi, yaitu kalau nggak salah namanya HDMI. Jadi karena nggak support ini, untunglah aku udah masukin file aku itu ke dalam flash disk. Jadi flash disknya ini yang aku masukin ke laptop yang disediakan di dalam ruangan tes. Jadi di dalam ruangan tes itu yang disediakan ada laptop dari panitia, juga ada proyektor ya. Kalau spidol itu kita bawa sendiri. Oke, aku mulai dengan pembukaan ya. Karena nantinya guru yang akan lulus di CPNS Kemenak ini akan ditempatkan di MTS ataupun di MAN ya. Sementara aku sendiri dari aku sekolah dulu SD sampai perguruan tinggi, aku nggak pernah sekolah di bawah Kementerian Agama, yaitu sekolahku umum ya. Aku pikir dong aku harus punya cara ya, gimana caranya bisa memikat hati tim penilai ini agar nilai aku tinggi. Meski aku mengajar itu di mata pelajaran umum ya, yaitu bahasa Indonesia, tapi cara pertama untuk memikat hati dari tim penilai ini, aku menulis basmalah itu pakai bahasa Arab ya, tentunya di paling atas, papan tulis itu di tengah-tengah. Dan pada saat aku ngajar ini kan memang aku biasanya aku ngajar di bimbel itu aku pakai spidol 3 warna ya, hitam, biru, dan merah. Tapi dari ilmu yang aku dapat di bimbel ini, tetap kita kalau mau mengajar, hitam itu tetap untuk menulis ya teman-teman. Kalau merah itu khusus untuk garis, sedangkan biru ini untuk subjudul. Jadi pas pembukaan ini aku berusaha meyakinkan tim penilai bahwa aku itu punya kriteria guru yang mereka cari ya. Jadi salah satu cara aku meyakinkan dan mencoba memikat hati tim penilai ini biar dapat nilai tinggi adalah yang pertama, di bagian pembuka aku menjelaskan bahwasanya materi yang aku ajar ini, yaitu khususnya aku ingat waktu itu tentang surat lamaran pekerjaan khusus untuk kelas 12 ya. Aku menjelaskan kaitan materi ini dengan kehidupan nyata, kemudian juga materi ini akan muncul berapa soal di UN, dan juga materi ini tidak akan muncul di soal-soal SBMPTN ya, karena memang seperti inilah cara aku mengajar di bimbel biasanya ya. Dan yang membuat aku nggak nyangka banget itu tim penilainya 2 orang, yang satu itu guru ya, kayaknya guru bahasa Indonesia dua-duanya, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Ini mereka langsung menjawab ya apa yang aku tanyakan, karena disitu kan aku berimajinasi kalau misalnya benar-benar ada siswa. Oke, pas mengajar di bagian inti di K13 itu kan kita pengen siswa itu sangat aktif ya di kelas ya. Tapi pada kenyataannya ketika tes itu kan yang ada cuma aku sendirian dengan 2 tim penilai. Jadi karena aku di sini pengen suasana kelasnya hidup, jadi aku di sini berimajinasi dengan siswa ya. Aku anggap memang di dalam kelas itu ada siswa supaya ruangan kelas itu hidup. Jadi ketika aku bertanya, oke, siswa-siswi hebat, ada yang tahu apa itu pengertian dari surat lamaran pekerjaan? Dan di situ aku nggak nyangka banget, ternyata tim penilainya itu di situ pura-pura jadi siswa dan dia menjawab ya. Dan kebetulan waktu itu jawabannya benar, jadi aku kasih jempol sebagai penguatan ya. Jadi kita juga kasih penguatan kepada siswa ya. Dan aku bertanya kembali, adakah yang tahu syarat-syarat membuat surat lamaran pekerjaan? Ternyata kan itu tim penguji itu nggak ada yang menjawab ya. Jadi aku refleks sendiri. Oke tuh Kiam, silakan, kamu mau menjawab apa? Ya silakan. Jadi aku tunggu beberapa detik dan akhirnya aku bilang, oh tuh Kiam, ternyata terima kasih ya atas jawaban kamu, tapi jawaban kamu di sini belum benar, nanti dicoba lagi ya. Jadi pada saat kita mengajar, kalau ada siswa yang memang sudah menjawab tapi jawabannya salah, itu sebisa mungkin kita jangan bilang ke mereka kalau jawaban kamu salah, karena nanti takutnya mereka tuh nggak mau lagi angkat tangan ya. Tapi setidaknya kita kasih motivasi ke mereka, terima kasih mereka sudah mau menjawab. Dan juga pas mengajar ini aku nggak stay di depan aja ya, jadi aku keliling juga ke belakang dan pura-pura nanya ke siswa meskipun siswanya itu nggak benar-benar ada. Jadi memang berimajinasi itu penting bagiku.
Karena poin penting saat aku mengajar itu biasanya aku menjadikan siswa itu sebagai teman belajar. Jadi sebisa mungkin itu aku wajib hafal nama-nama siswa ya. Jadi kalau misalnya aku ngajar di satu kelas itu ada 30 siswa, itu aku usahakan banget aku menghafal nama siswa. Jadi makanya ketika berimajinasi tadi, ya aku nyebut sembarang nama aja supaya ya kita lebih akrab dengan siswa. Karena pada faktanya siswa itu kalau ngajar di kelas yang benerannya ya, pengalaman aku di bimbel, siswa tuh kadang suka cemburu ya, kadang bilang Bu Rini manggilnya si ini aja gitu ya. Jadi semenjak itu aku belajar aku harus ngapalin. Nah teman-teman, poin penting pada saat SKB Micro Teaching ini adalah kalian itu harus benar-benar bisa memaksimalkan waktu ya. Jadi kayak tadi itu, kayak kalau misalnya mengajarnya satu orang cuma dapat 20 menit, ini kalian harus bisa mengatur waktu, pembukaan berapa menit, intinya berapa menit, kemudian juga penutupnya berapa menit ya. Oke, setelah tadi aku tanya jawab dengan siswa, akhirnya aku menjelaskan PowerPoint ya dengan siswa. Dan aku juga udah agak lupa ya jelasnya dulu itu, tapi intinya ya seperti itu. Oke, kemudian di penutup aku di situ kasih kesimpulan ya, ngajak siswa sama-sama menyimpulkan. Terus ternyata belum selesai teman-teman, ternyata masih ada lagi. Dan di situ tim penilai itu, ibu-ibu khususnya, dia bertanya lagi ke aku kan waktu itu, beneran ya apa Bu Rini belum pernah mengajar di sekolah, katanya. Iya Bu, saya memang belum pernah mengajar di sekolah karena saya lebih berpengalaman mengajar di bimbel. Terus aku ditanya lagi, bisa punya kemampuan bahasa asing apa saja Bu Rini? Bisa berkomunikasi pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab? Terus aku bilang, saya cuma bisa pakai bahasa Inggris Bu. Oke, kalau begitu sekarang coba silakan pembukaan mengajar dan penutup mengajar itu pakai bahasa Inggris. Dan aku di situ benar-benar memang aku modal nekat ya, meskipun bahasa Inggris aku pas-pasan karena aku tahu di sini ini akan dapat poin, maka di situ aku nekat aja, aku buka mengajar itu pakai bahasa Inggris dan penutup bahasa Inggris. Yang meskipun aslinya aku guru bahasa Indonesia ya, tapi pada faktanya penguasaan bahasa asing itu ternyata juga penting bagi CPNS Kemenak. Nah, buat kalian di sini yang juga menguasai bahasa Arab, ini kalian akan dapat poin lebih ya. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian menguasai bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilang aja deh pas di tes itu, bilang aja kalian bisa ya. Tapi tentunya kalian harus juga membuktikan kemampuan kalian ya di depan tim penilai. Nah, setelah ini ternyata belum selesai teman-teman, ternyata masih ada lagi ya. Tim penilai itu bertanya ke aku punya kemampuan apa saja khususnya di bidang TIK ya. Ya aku bilang dong, aku bisa Microsoft Word, Microsoft Excel dan juga PowerPoint ya cuma 3 itu aja ya. Terus ditanya, kamu bisa ngedit video nggak? Terus aku bilang nggak bisa, karena kan aku memang dulu belum belajar main YouTube ya. Terus ditanya lagi, terus yang Ibu Rini bisa punya kemampuan apa lagi nih, khususnya di aplikasi gitu ya. Terus karena kebetulan waktu itu aku lagi belajar di ini ya, aplikasi InDesign ya, layout buku. Jadi aku bilang aja kalau aku bisa juga di InDesign. Padahal sebenarnya aku nggak bisa-bisa banget, aku baru belajar ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ini kan cuma untuk dapat poin aja. Nah, yang jadi kebetulan banget di ruangan aku itu, di ruang A ya, itu tepatnya itu kita nggak diuji ya teman-teman. Misalnya aku bisa InDesign, oke mana buka ini aplikasinya, itu enggak. Itu beda banget dengan ruang B ya. Yang ruang B itu ada temanku, dia bilang dia bisa Microsoft Excel ya, dia bisa Excel, kemudian dites disuruh ngitung-ngitung pakai rumus, ternyata dia nggak bisa. Jadi kalian harus juga mempersiapkan diri ya di bidang ini ya, kemajuan teknologi ya, khususnya yang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ya industri 4.0 ya. Setelah selesai aku salamin dong 2 tim penilai ini, aku ucapin makasih banyak, aku udah dikasih kesempatan mengajar pertama ya. Terus aku terkejut banget, mereka bilang gini, Ibu Rini banyak-banyak berdoa ya, kami berharap Ibu Rini bisa lulus. Aku sih bilang iya Bu, iya Pak, alhamdulillah, insya Allah saya banyak-banyak berdoa. Terus juga aku tuh malah minta doa balik ke mereka ya, karena waktu itu kan aku lagi hamil besar ya, 9 bulan ya. Oh ya Pak Bu, saya mohon doa ya biar nanti lahiran saya dilancarkan, dan mereka mengaminkan itu. Dan setelah aku salamin mereka, oke, aku keluar ruangan dan ternyata di luar
sudah banyak peserta menunggu, ada juga beberapa adik kelasku ya. Dan iya, ternyata aku lihat jam, ternyata aku udah lama banget, udah lebih dari 40 menit ya. Aku nggak tahu kenapa, kayaknya mungkin aku tuh terlalu lama di mengajarnya ya. Mungkin ya aku nggak tahu kenapa sebabnya ya. Aku pikir kalau kita terlalu lama mengajarnya itu kan kita bakal diberhentiin ya, tapi faktanya aku nggak diberhentiin, aku juga bingung dong. Oke teman-teman, sekian dulu ya cerita-cerita pengalaman aku pada saat tes SKB CPNS Kemenak, khususnya praktik kerja guru di tahun 2018 dulu. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua, dan buat kalian semua yang mau tes aku doain semoga dilancarkan dan dipermudah ya. Oke, jangan lupa banyak berdoa ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum.